Oke, sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada, jadi Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang pada tanggal 15 November 2024 bertepatan pada jam 19.00 yang berlangsung di GBK nanti. Tentunya di pertarungan grup C ini adalah pertarungan yang semakin memanas, sahabat-sahabat Garuda fan. Kenapa? Karena pertandingan ini di antara salah satu timnas berbagai negara ini adalah saling mengalahkan. Terbukti tadi malam pertandingan itu antara Australia dengan Arab Saudi yang bermain imbang. Kemudian pertandingan yang bersebelahan yaitu antara timnas Cina dan juga Bahrain itu dimenangkan oleh timnas Cina. Dan lucunya lagi ada kartu merah di injury time antara pertandingan Bahrain dan juga Cina. Jadi pertandingan grup C ini adalah pertarungan yang semakin agresif, dan timnas Indonesia jika berhasil mencuri poin dari timnas Jepang, maka posisi dari timnas Indonesia yang saat ini menjadi juru kunci itu akan menaik. Dan pula ketika menghadapi timnas Arab Saudi nantinya, jika berhasil mencuri poin penuh dari Arab Saudi yang ditangani oleh Hervé Renard, maka timnas Indonesia akan menaik peringkat. Dan tentunya peluang timnas Indonesia jika berhasil memaksimalkan poin-poin itu, maka timnas Indonesia berpotensi besar untuk lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama, dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Memperkuat timnas dengan komposisi yang sekarang, seberapa yakin nih Bung Arya kita menghadapi tim Sampurna besok? Satu hal memang kita nggak boleh sombong gitu ya. Memang betul kita ranking 120-an atau 30. Itu sebenarnya udah bukan ranking kita lagi sebenarnya dari sisi pemainnya. Karena setiap kita tanding itu bergeser ke atas nambah pemain kan. Bisa dibilang kita sekarang udah di atas Arab Saudi loh dari segi nilai pemain. Itu artinya kualitas pemain kita lebih di atas mereka sebenarnya. Jadi sebenarnya ranking ini sebenarnya udah agak semu sebenarnya. Tapi yang kita lawan ini kan Jepang. Jepang paling tinggi posisinya di negara Asia. 15 posisinya di negara Asia. Jadi jauh, dan dia pemain-pemain dia ada di berlaga di klub Liga Eropa Inggris banyak, gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi ya, dan mereka punya kompetisi yang sangat baik dan sebagainya gitu. Jadi Jepang ini berat. Ketar-ketir juga nih kayaknya PSSI ngeliat. Bukan ketar-ketir. Saya rasa ini kan komposisi cukup bagus ya. Ada Indonesia, ada darah Indonesia Belanda lawan Jepang. Kayak di waktu kita tahun 45 aja gitu mungkin. Katanya Bung Tel melihat akan siap nggak nih kita dengan komposisi pemain yang sekarang ini? Harus siap. Harus siap. Yang kedua, tadi bilang bahwa ranking itu tidak mencerminkan kualitas sepak bolanya. Ya. Saya sepakat itu. Koreksinya, catatannya, STY tolong konsisten kalau ngomong ranking. Kemarin dia bilang ranking kita beda. Ranking kita jauh. Ranking kita aja udah jauh. Sebelumnya, di Piala Asia, cek aja jejak digitalnya, ranking itu cuma angka. Jadi saya mengamati konsistensi kepelatihan. Emang dampaknya apa nih ke dampaknya tim? Ketika lawan Jepang dia kasih eksis duluan kan. Ranking aja udah jauh. Jadi udah kasih pembelaan dulu lah, kalau kalah ya udah kan ranking jauh gitu ya. Eksis kan. Kenapa harus beda? Kalau era-era 90-an, 2000-an awal ketar-ketir bolehlah. Inferior minder bolehlah. Kalah jangan kebanyakan udah bagus. Kan begitu kalau tahun-tahun kemarin. Kalau sekarang 15 loh naturalisasi yang di periode terakhir ini. Greg juga naturalisasi, tapi saya nggak hitung lah. Yang masuk periode ini aja 15, Belandanya 13 kan. Yang non Belandanya Jordi Amat sama Elkan Bagot. Tapi yang sekarang ada di tim 14 lah. Artinya kan udah beda. Udah cukup jauh lebih tinggi. Dengan proses yang melibatkan stakeholder negara, legislatif, eksekutif. Ini kan sebuah proses upaya mahal. Terus apakah kita mau bilang draw aja udah bagus, kalah 1-0 aja udah bagus? Saya bisa ngukur realistis sepak bola, saya bisa. Nah, kalau dengan melihat kekuatan Jepang, saya bisa. Tapi kalau dari sudut kita ngelola sepak bola, apalagi federasi, kasih target dong.
Jangan gitu ada loh. excuse dulu di depan. Jangan excuse dulu di depan, materi kita udah beda gitu loh. Kevin Dick kemarin kerja apa tuh namanya? Kayak Bandung Bondowoso lah itu kan. Prosesnya Malam itu. sebentar singkat Ya, anggap sekali. lah, karena ada Bang Arya yang ngerjain. Kan pulangnya Satu bareng. dong buat Bang Arya dong. Yang Dari sudah berhasil Copenhagen dibawa katanya pulang kan? Kevin Dick. Itu keputusan saya ini kan anak Medan doang. Yang ngeri ketum kita itu loh. Oh, iya. Kenapa kok Anda kayaknya dengan Bandung Bondowoso tuh kayaknya kayak nggak Nah, rela? sekarang, Kenapa sih? kalau dikasih materi seperti itu, mau inferior, mau kita Harusnya sama lebih seperti tahun confidence gitu ya. 90-an, tahun 2000-an, kalah aja, asal jangan banyak udah bagus. Lawannya Jepang sih. Jadi kita harus kasih target yang tinggi dalam konteks kita ingin membangun sepak bola kita termasuk timnas. Dalam hal ini saya sebagai pengamat mengingatkan federasi. Nggak bisa seperti orang awam yang bilang ya udahlah sama. Ya itu apa artinya naturalisasi? Oke. Oke, menurut Bung Toel, target yang paling realistis versi Bung Toel dengan datangnya Kevin Dix. Jangan Besok pakai hasil berapa? pendek dong. Iya, dengan datangnya Iya. penambahan dong, Iya. maksud saya. Oke. Dengan penambahan Kevin Dix, kekuatan Datanya ya. Indonesia sekarang, iya. Bung Ibnu menanyakan menurut Bung Towel yang paling realistis sekarang dengan formasi ini gimana menghadapi Jepang? Artinya kalau hitung-hitungan poin dalam 2 pertandingan besok lawan Jepang dan Arab ya. nanti Selasa 4 poin menurut saya. Skenario poin yang harus ditarget. 4 poin itu berarti kalau kita tebak-tebak 1 lawan Jepang, 3 poin lawan Arab. Kan begitu. Kan Satu lawan challenge-nya Jepang, itu. oke. Tapi Bang, nggak bisa hitungnya begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat grup ini, saat ini, grup ini sangat sulit. Sulitnya kenapa, Bung? Kenapa? Kemarin lawan Australia, Australia kita main seri kan? Australia sama Jepang main berapa? Seri. Ya, so ada kemungkinan bisa ada seri, baik kan Indonesia bisa menang, tapi nggak bisa. Kita mau pasang target pun kita harus realistik. I know. Ya, but tidak tutup kemungkinan kita bahas mau menang, tapi ini lawan Jepang. Dan kita bilang tambah pemain, ya pemainnya bagus, tapi main di mana? Main Terus di mana? main di mana? Mereka main liga tetap di bawah sama tim Jepang. So kita harus realistik. Mungkin kalau kita mau bahas untuk keseluruhannya, mungkin Indonesia ya tetap mikir kita underdog. Kalau kita udah mikir dengan tambah pemain, otomatis kita udah jadi hebat. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini Karena kan ada butuh nama-nama waktu. kayak seperti Kevin. Butuh Dick. waktu. Ini terlalu singkat menurut Anda untuk Butuh membangun waktu. chemistry Mereka antar tim itu. Tim ini umurnya 3 bulan. Timnas Jepang itu udah main bersama berapa tahun. Dan kalau aku lihat setiap timnas main, ada tambah 1 pemain, ada 2 pemain yang baru yang masuk. Dan itu making kesini, making chemistry-nya hilang. Sepenting apa chemistry antar pemain itu dibangun untuk Artinya sebuah tim? misalkan, kalau aku main sama contoh Ibnu tiap hari, aku tahu gerakannya seperti apa, dia minta bola kayak gimana. Kevin yang terakhir datang ini, dia baru latihan mungkin 2-3 kali. Itu nggak cukup untuk ngebangun Besok langsung chemistry. diturunkan, pasti ada masalah di komunikasi. Bagaimana mau nggak mau, walaupun dia pemain baik. Dan kalau lihat semua gol yang kita kemasukan kemarin, itu defensive error. Bukan karena pemainnya jelek, tapi mereka butuh waktu. Oke. Jadi kita mau bilang kita mau menang, ya, karena itu udah di depan mata. Tapi kita juga harus realistis. Tapi realistis tetap ya. Kita lawan Jepang. Jadi saya juga mau nambahin dengan Greg, saya sepakat sebenarnya. Kalau tadi Bung Toel bilangnya itu target realistis adalah 1 dari Jepang, 3 dari Arab. Itu bukan target realistis kalau buat saya. Kenapa? Jepang balik lagi tadi. Pemain-pemain Jepang kita tahu kualitasnya, mainnya di liga mana. Bahkan imbang pun Anda nggak yakin Betul. kita bisa. Ya sangat ya realistisnya seperti itu. Boleh optimis, itu target optimis kalau buat saya tadi, bukan realistis. Realistis kita lihat Jepang, ya mungkin ada yang bilang posisi ranking FIFA ini ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Tapi kalau saya ngelihat materi pemain, ini ada sedikit diferensiasi masalah kekuatan. Jepang jelas lebih kuat ketimbang Indonesia, meskipun Kevin Dix datang. Ya, itu tahu. Gini cara lihatnya. Gitu. Kemarin away ke Bahrain dan China itu miss target. Ya. Dalam sudut bagaimana mengelola tim nasional, saya nggak tahu federasi ya, saya nggak bisa mewakili federasi. Tapi dari sudut pandang saya itu miss, harusnya 4 kan poinnya.
Kembali targetnya 4, nggak pernah berani maksimal kan? Oke. Menang Bahrain, menang China. Balik itu kan gagal, nggak dapat miss target. Jadi saya memberikan sebuah catatan. Jadi kalau misalnya nggak realistis, loh udah ditambahi kok, itu yang diminta kok, itu pilihannya kok, pemain-pemain naturalisasi kok. Jadi dia harus tanggung jawab dengan apa yang dikasih dan dia gunakan. Bung Arya, kita minta dulu Bung Arya. Satu aku mau tanya. Apa? Lawan Australia, Yes. kemarin pasang poin berapa buat Indonesia pas lawan Australia? 1. Kemarin 1. Aku sih pasangnya Australia harusnya menang. Kalau kita lihat head to head, but mereka bisa dapat poin. Pas kita lawan China, semua orang udah mikir, inilah China kalah semua kan? Ternyata. Lawan ini sepak bola. Bisa aja orang mikir sekarang, kita mikir, lawan Jepang tidak mungkin, kita udah kalah. Kenapa aku yakin mungkin Indonesia dapat poin lawan Jepang atau bahkan bisa menang? Kenapa? Karena Jepang itu mainnya nggak agresif. Sedangkan kalau aku lihat formasi Sintayong, mereka mainnya sangat agresif. Di situ dan Indonesia setiap mau main ofensif selalu kebobolan dibanding mereka main defensif dan tunggu. Jadi inilah analisisnya, makanya analisisnya adalah ketika Anda diberikan amunisi, lalu kita lihat kualitas permainannya. Betul. Kualitas permainannya, let's say dari November 2023 lawan Irak kalah, kualifikasi Piala Dunia 1-5, Filipina 1-1, baru di Maret menang Vietnam 1, ditambahin Tom Hai, Ragnar, Izes menang 3-0 Vietnam, sama Irak kalah lagi 2-0. Kan yang saya mau tagih adalah karena dia sudah klaim level Asia. Saya mau tagih ucapan pelatih itu. Oke. Saya mau tagih level Asia itu. Federasi kalau harusnya Anda sudah ngomong. klaim itu dan federasi begitu support, Mumpung bahkan ada stakeholder Bung Arya negara Expo. ini support, buktikan gitu loh. Mewakili Tapi Bang tanya Arya. aku, perlu waktu enggak? Oke, sebentar sebelum Kita sana, orang Bung Greg, sepak saya mau bola tanya Bung ngomong Arya. enak, clear gitu loh. Tapi karena pelatih sebagai yang paling bertanggung jawab ngomong gitu, saya sebagai pengamat mau nagih. Kapan dia misalnya kalah sama China terus kemudian ada pembahasan sepak bolanya? Nggak ada. Progressive passing lawan China 6, China 24. Sentuhan di box penalti lawan di area penaltinya China, Indonesia 5. China sentuhan di penalti areanya Indonesia 12. Pertanyaannya, dengan segitu banyak naturalisasi yang dikasih, apa yang dia kerjakan untuk lini depan, untuk kreativitas lini depan? Sentuhan di box area penalti lawan 5. Itu yang saya baca di statistik. Artinya harus jawab di-push siapa kan? target Technical area. yang lebih lagi menurut Iya, Anda itu dengan yang pemain. menurut saya kemarin Oke. evaluasi ketum jangan cuma soal harus target lolos Piala Dunia, Bung Arya, tapi juga boleh kualitas direspon bermain, sedikit. Ini harusnya taktikal. targetnya harus di-push lagi nih. Pemainnya udah bagus-bagus, tapi kalau nggak ditarget jadi semangatnya kurang gitu loh Bang Arya. Gimana? Ya jujur kita kemarin memang target waktu ke Bahrain seri memang 1 poin. Waktu lawan Cina kita memang 3. Karena kita kemarin hitungan kita harus 15 nih angka kita. Sejak awal tuh ketum udah bilang kita harus punya 15. Dengan kemarin 3 kita kemarin tuh 2 poin tambah 4 6 nih. Hitungan-hitungan ya. Nanti lawan Jepang kalah misalnya. Kan 6-0. Arab Saudi 1 7. Masuk lagi Cina. Ke sini kita menang 3. 10. Masuk lagi Bahrain 3. 13. Baru kita lawan Australia. Harap 1. Lawan Jepang kalah lagi 15. Gitu, hitungan-hitungan kasar-kasar lah gitu ya. Pada saat ini enggak, waktu ini artinya target kita. Karena apa? Kalau kita mau kan hitungan kita, yang lain juga saling hantam-hantaman nih. Kalau kita mau masuk ke round 4, kemarin hitungan kita 15 gitu. Round 4 nih. Bukan round 3 loh. Bukan round 3 lolos. Round 4. Nah, makanya kemarin kita targetkan 1 Bahrain. Walaupun ada kesempatan kita bisa menang. Terlepas daripada wasit kita seperti itu. Tapi kebobolan di akhir itu kesalahan. Kita harus jujur itu. Kok bisa kita jadi jadi inilah panik gitu. Di akhir banget itu kan. Di akhir banget. Nggak, itu bahasanya evaluasinya ada nggak dengan kondisi-kondisi Ada, seperti itu? pasti ada evaluasi.
Kan kemarin kita secara teknikal juga dievaluasi gitu ya, dan kemudian juga dari Pak Ketum juga evaluasi. Dan ketemu dengan Sintayong kan jelas itu Pak Ketum bilang apa, dan di samping target kan dari beritahu juga bahwa ini angka kita masih ada lagi nih tambahan, kita harap 12 lagi nih, dapat 12 lagi. 12 lagi dari mana hitungan 12-nya? Kan mau nggak mau ya lawan Jepang berharap-harap nih 1 gitu, lawan Arab Saudi 3, tambah Cina Bahrain 3, 9 nih, ya kan? Ini kan harapan nih 13 tambah nanti 0-0 nih, kita 13. Harapan itu bisa tercapai nggak menurut bapak-bapak? Itu yang kalau kita mau tetap optimis gitu, kita artinya kita nggak boleh terlalu tinggi juga ini kita. Kan kita berharap semua kita bisa lolos nih. Iya kan? Optimis tapi harus realistis kan Bang? Gini, nggak mungkin dong kita nggak pingin masuk ke Piala Dunia. Kalau gitu kami nggak perlu juga effort kami besar seperti ini gitu. Nah karena effort kita besar seperti ini, maka hitung-hitungannya seperti tadi harusnya Bang. Walaupun ini berat banget, tapi harus ada yang seperti itu. Kalau enggak, Bang Arya, boleh tahan dulu nggak? Dalam film itu ada namanya teknik plot twist. Kita nggak pernah tahu pertandingan besok, siapa tahu ada plot twist. Kita nggak pernah tahu. Enggak, gini, plot twist kan itu bisa, tapi kan kita kalau kita mau lolos round 4, artinya kita harus di posisi 3 atau 4, maka mau nggak mau ini yang kita kerjakan. Kalau dapat plot twist ya syukur alhamdulillah. Tapi kita ada target minimal harus kita kerjakan. Jangan kita terlalu tinggi harapan, ternyata seperti nggak mau juga. Tapi kalau kita mau lolos, harus ini yang terjadi. Peluang Indonesia jadi semakin terbuka atau malah semakin rumit nih jadinya nih di grup C ini? Semakin seru. Semakin serunya gimana? Semakin seru, poin akan terjadi perbedaan yang nantinya bisa tipis, dan yang paling penting kayaknya nih, perhitungan saya atau prediksi saya, tim yang nggak lolos akan sakit hati banget karena itu dia. Selisih poinnya tipis banget. Saya melihat nih, pemain-pemain Indonesia itu core-nya pertahanan. Jadi banyak yang didatangkan pemain-pemain dari diaspora, naluri bertahannya lebih besar. Jadi artinya kita fokus sama bertahan. Bukan berarti kita parkir bis ya, bukan berarti kita nggak mau nyerang. Tapi pertahanan itu alangkah baiknya kalau kita mulai dari lini tengah. Setelah itu kita harus bisa mencuri dan juga create changes sebanyak mungkin dan membuat peluang-peluang meskipun itu setengah peluang, bahkan sampai bola mati pun kita harus bisa manfaatkan untuk menjadi gol. Nah kalau fokus permainan seperti itu, saya sangat yakin Jepang akan frustasi untuk menghadapi Indonesia jika memang pertahanan Indonesia rapat. Bisa lihat kemarin pas kita lawan Jepang, China, dia mau main terbuka. Hasilnya gimana? Kita kalah. Karena aku harap kita tetap mikir kita underdog. Jangan kita mikir sekarang kita hebat. Karena dengan pemain kita datangi, kita overconfident. Lawan Cina mereka datang game itu dengan overconfident, makanya kita kalah. Jadi itu pelajaran buat Sintayong juga dan evaluasi buat dia. Jadi aku harap mereka tetap konsisten dengan formasi yang mereka dia selalu terapkan. Adalah defensif yang kuat, yang sangat kuat, manfaat counter attack. Kalau kita bisa curi 1 gol di menit awal, Jepang akan frustrasi. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.